Nah, umur soal ini udah tua banget nih, tahun 75, USM ITB, tahun 75 ya. Oke, jadi jika fx dibagi dengan ini dan ini, maka sisanya berturut-turut adalah min 3 dan 5. Berapakah sisanya jika fx dibagi dengan ini? Oke, kalau fx dibagi dengan itu, maka hasilnya adalah ini ya. Ini adalah hasilnya. Kemudian sisanya, karena ini kuadrat, sisanya itu pasti dalam bentuk x pangkat 1 gitu ya. Oke, sebut aja AX plus B, gitu kan. Nah, kalau dibagi dengan X plus 1, berarti kalau kita masukkan X-nya min 1, gitu ya, min 1, maka bagian ini 0 ya, bagian ini 0, X ini min 1, berarti min A plus B, sisanya berapa? Sisanya adalah min 3, ini adalah min 3. Kemudian kalau kita masukkan X-nya 1, untuk X min 1 itu, yang ini juga 0 ya. Kalau X-nya 1 itu 0, berarti A plus B-nya sama dengan, berapa tuh? Sama dengan 5 ya. Oke, langsung aja kita jumlahin. Berarti 2B sama dengan 2, B sama dengan 1. Kalau B sama dengan 1, maka A-nya sama dengan 4. Oke, jadi sisa pembagian Fx oleh X kuadrat min 1 adalah AX plus B, yaitu A-nya 4 dan B-nya adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Oke, kita punya satu lagi soal tua nih, USM ITB tahun 76. Jika suku banyak polinom fx dibagi oleh x min a dikali dengan x min b, dan a tidak sama dengan b, maka sisa pembagian ini adalah berapa? Oke, untuk mengerjakan soal ini, sebenarnya paling efektif, paling efisien, kita menggunakan apa? Kita gunakan, coba satu persatu ya, satu persatu. Karena kenapa? Pokoknya prinsipnya gini aja, kalau dibagi dengan x min a, maka sisa pembagiannya adalah FA gitu kan. Ya udah, coba kalau kita masukin X-nya sama dengan A, kita masukin X-nya sama dengan A, maka ini berapa? Ini 0, bukan FA. Salah berarti ya. Kalau kita masukin X-nya sama dengan A, kita masukin X-nya sama dengan A. Yang ini 0, yang ini min dari FA gitu ya. A min B dibagi dengan B min A, hasilnya min dari FA, berarti salah juga. Oke, kita cek lagi. Kalau ini kita masukin X-nya sama dengan A, X-nya sama dengan A. Yang ini 0, yang ini gimana? A min B per A min B. Nah, ini ada kemungkinan benar nih. Yaudah. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Kalau kita masukin X-nya sama dengan A dan X-nya sama dengan A, yang ini 0, yang ini jadinya FB. Waduh. Padahal seharusnya kalau dibagi dengan X min H, hasilnya adalah FA. Nah, berarti cuman ini nih yang kira-kira bisa benar ya. Oke, sekarang kita coba kalau dibagi dengan X min B, maka sisa pembagiannya adalah FB. Oke. Ya udah. Berarti kalau kita masukin X-nya sama dengan B, ini hasilnya 0, benar ya? Kalau kita masukin B, ini hasilnya FB. Berarti sisa pembagian dengan X min A itu adalah FA, dan sisa pembagian oleh X min B adalah FB. Berarti untuk yang nomor 3 itu yang benar. Jadi jawabannya yang 3. Oke, soal proyek perintis 1 tahun 79. Oke, bila fx dibagi oleh x plus 2 mempunyai sisa 14 dan dibagi dengan ini sisanya adalah min 4. Maka bila fx dibagi ini sisanya berapa? Ini ya, fx kalau gue bagi dengan ini kalau difaktorkan gimana? X plus 2 dikali dengan x min 4 ya. Kayak gitu ya. Oke, X plus 2 dikali dengan X min 4. Itu hasilnya adalah HX, kemudian sisanya adalah S gitu aja ya. S, X plus 2 dikalikan dengan X min 4. Sorry, sisanya ini dalam bentuk fungsi X gitu ya. Oke, kalau kita kalikan kedua ruas dengan X plus 2 dikalikan dengan X plus min 4, maka kita akan dapat X plus 2 dikalikan dengan X min 4. Ini kali HX. Nah, SX-nya gimana? Karena pembaginya adalah polinom berderajat 2, maka sisa pembagiannya biasanya berapa? Sisa pembagiannya adalah AX plus B gitu ya. Sisa pembagiannya adalah polinom berderajat 1. Nah, katanya kalau dibagi dengan ini, sisanya adalah berapa? Sisanya adalah 14 ya. Berarti F untuk X sama dengan min 2, ini harus sama dengan 14. Bagian ini 0, bagian ini menjadi min 2A plus B harus sama dengan 14. Katanya lagi kalau dibagi dengan X min 4, berarti kalau kita masukin X-nya sama dengan 4, bagian ininya 0,
Sisanya berapa? Sisanya adalah min 4. Berarti 4A ditambah B sama dengan min 4. Kayak gitu ya. Nah, yaudah, sekarang kita tinggal cari nilai A dan B. Karena AX plus B itu merupakan sisa pembagian oleh X kuadrat min 2X min 8. Yaudah, ini kita bisa langsung eliminasi ya. Min 2A min 4A, berarti min 6A. B-nya habis, ini menjadi 18. Berarti A-nya sama dengan min 3. Kalau A-nya sama dengan min 3, maka masuk ke sini berarti 6 plus B sama dengan 14. Berarti B-nya sama dengan 8. Oke, berarti AX plus B adalah min 3X plus 8. Ternyata nggak ada jawabannya ya. Ini ada jawabannya sama, mungkin salah satu dari itu seharusnya jawabannya. Oke, gitu aja. Pokoknya jawabannya sisa pembagiannya adalah min 3X plus 8. Oke, soal yang mirip banget sama soal nomor 8 tadi. Jadi, gue nggak perlu ngulang lagi teorinya ya. Oke, gue anggap lo udah ngerti. Jadi gini, untuk fx dibagi ini sisanya ini, sedangkan kalau dibagi ini sisanya ini. Nah, kalau dibagi itu, x kuadrat min 3x plus 2, itu sisanya berapa? Ini kalau kita faktorin jadi gimana? X min 1 dikali x min 2 gitu kan. Ini sama ini faktornya. Nah, kalau gitu gimana? Polinom berderajat 2. Berarti kalau misalnya suatu polinom dibagi dengan polinom berderajat 2, sisa pembagiannya adalah polinom berderajat 1. Sebut aja AX plus B, gitu ya. Nah, kalau gitu, kalau gue masukin X-nya sama dengan sama dengan 1, maka gue dapat A plus B gitu kan. Sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Kalau gue masukin X-nya sama dengan 2, 2A plus B, sisanya berapa? Sisanya 4. Nih, lebih cepat ya ngerjain kayak gini ya. Eliminasi, B kurang B habis, A dikurang 2A, berarti sama dengan min A sama dengan min 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, berarti B-nya sama dengan 1 tambah 2 ya, supaya 3 ya. Ya udah, 2. Oke, jadi AX plus B itu adalah X plus 2. Jadi jawabannya adalah X plus 2, yaitu yang B bisa, C bisa. Ya, ini soal mirip lagi kayak nomor 8, nomor 9 gitu ya. Oke, nggak apa-apa, tapi kita kerjain lagi aja. Sebuah suku banyak jika dibagi ini sisanya 5 gitu ya. Dan jika dibagi ini tidak bersisa, artinya sisanya itu 0. Oke. Nah, jika dibagi ini sisanya berapa? Ini kalau kita faktorkan jadi gimana? Jadinya adalah X plus 2 dikalikan dengan X min 2 gitu ya. X plus 2-nya itu kalau dibagi X plus 2 sisanya 0. Kalau dibagi X min 2 sisanya 5. Kita udah punya informasinya, berarti nggak akan ada masalah. Diduga, pembagian dengan polinom berderajat 2, sisanya adalah polinom berderajat 1. AX plus B, ini adalah sisanya yang kita perkirakan ya. Ya udah, informasi yang pertama, jika dibagi X plus 2 tidak bersisa. Oke, berarti kalau X-nya sama dengan min 2, sisanya adalah 0. Kalau X-nya sama dengan 2, maka 2A plus B sama dengan 5. Oke, kalau kita jumlahin maka kita dapat 2B sama dengan 5, berarti B sama dengan berapa tuh? 5 per 2 gitu ya. Kalau kita kurangin dapatnya gimana? Kalau kita kurangin maka kita akan mendapatkan ini dikurangin ya. Min 4A, sorry. Min 4A sama dengan min 5. Berarti A sama dengan 5 per 4. Kayak gitu. Berarti oke, ini sama dengan A-nya itu 5 per 4 X, B-nya itu 5 per 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, ini ada soal si Penmaru tahun 86. Oke, jadi gini. Ini ada fx kayak gini ya. Polinom, jika dibagi dengan dia, sisanya berapa? Oke, prinsipnya sederhana aja. Berarti kita cari kapan nilai ini bernilai 0. Ya udah, berarti 2x sama dengan min akar 2 atau x sama dengan min setengah akar 2. Bentuk ini bisa juga ditulis jadi min seper akar 2. Kenapa gue nulis bentuk ini? Karena untuk yang pangkatnya genap, gue lebih suka pakai yang kanan gitu ya daripada yang ini ya. Oke, berarti sisa pembagian dengan ini tinggal kita masukin aja. F untuk x sama dengan min setengah akar 2. Oke, nah tapi untuk yang pangkat 4 ini gue lebih suka pakai yang kanan ya. Jadi gue tulisnya gini.
Karena kalau misalnya pangkatnya genap, akarnya itu pasti hilang kan? Akarnya hilang. Sementara kalau pangkat ganjil, akarnya nggak hilang. Makanya gue lebih suka pakai yang kiri. Jadi akar 2-nya jelas gitu ya, ada di mana. Oke, ini pangkat genap berarti pakai yang kanan. Kemudian pangkat ganjil, pakai yang kiri. Min setengah akar 2. Oke, lanjut. Nah, ini kalau dipangkatin 4, akar 2 kalau dikuadratin aja udah 2 gitu ya. Kalau dikuadratin lagi, itu kan artinya dipangkatin 4 ya. Berarti jadinya 1/4 gitu ya. Negatif kalau dipangkatin genap jadinya positif gitu ya. Oke, 4 dikali 1/4 gitu ya. Oke, yang ini kan negatif dipangkatin 3, negatif lagi. Depannya negatif berarti di sini positif. Yaudah. Oke, selanjutnya dia dipangkatin 3 jadi gimana? Akar 2 dipangkatin 3 itu adalah akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Berapa? 2 akar 2 ya. Sementara setengah itu dipangkatin 3 adalah 1/8. Jadi nilai dia adalah 1/4 akar 2 ya. 2/8 akar 2 itu 1/4 akar 2. Oke. Yang ini dikuadratin jadi gimana? Negatif dikuadratin jadi positif gitu ya. Min seperakar 2 dikuadratin jadi setengah, berarti min setengah. Oke, yang ini gimana? Yang ini menjadi min 1/4 akar 2. Oke, ternyata ini bisa dicoret ya, gampang. Yang ini 1 ya, ini 1 dikurang setengah adalah setengah. Oke, jadi kita langsung dapat jawabannya adalah yang D.